Kali ini Gerbang Kehidupan 92 akan menayangkan sebuah kisah cinta yang kami anggap sangat romantis, yang datang dari curhatan seorang yang kami samarkan namanya. Kejadian ini terjadi 5 tahun yang lalu di sebuah desa di Nusa Tenggara Barat. Namun sebelum lanjut ceritanya, seperti biasanya, kisah yang kami tayangkan itu bertujuan hanya untuk memberikan pelajaran semata. Kita mulai ceritanya. Indah baru saja masuk di sebuah sekolah menengah atas atau SMA. Belum begitu kelihatan dirinya cantik dan montok karena ia baru saja lulus dari sekolah SMP-nya. Masih polos-polosnya, Indah yang masih belum bisa bersolek terlihat biasa-biasa saja, baik di mata teman-teman, siswanya, ataupun di hadapan para guru. Namun, beberapa hari kemudian, setelah ia sudah mulai bisa bersolek dan mengikuti beberapa aturan di sekolah itu, hingga membuat dirinya terlihat semakin cantik. Di mana peraturan di sekolah itu, karena harus melakukan masa orientasi siswa baru, mengharuskan semua siswi untuk mencukur rambutnya hingga leher, tanpa terkecuali termasuk Indah di dalamnya. Semenjak itulah membuat Indah menjadi berbeda. Dari yang awalnya culun berhijab, kemudian tampil dengan wajah yang berbeda dan sudah mulai bisa bersolek. Kurang lebih seperti layaknya seorang polwan cantik. Sebaliknya siswi pun harus bercukur rapi ala polisi, karena sekolah itu baru, maka semua serba terbatas. Kos-kosan tempat menampung siswa-siswi pun belum siap. Sementara itu, pendiri sekolah itu menyiasatinya dengan menyewakan sebuah rumah warga di dekat sekolah itu. Visi besar yang dibangun sekolah itu sangat luar biasa. Ingin mendidik siswa-siswinya dengan cara semua siswi harus kos dan tidak boleh tidak. Karena dengan demikianlah sang pendiri yakin siswa-siswinya akan bisa fokus pada kegiatan sekolahnya. Beberapa hari kemudian, di tengah antusiasnya siswa-siswi yang tertarik untuk sekolah di sana semakin banyak karena melihat gaya didikan yang berbeda dengan sekolah kebanyakan kala itu. Maka untuk melengkapi sekolah itu agar benar-benar menjadi sekolah yang terlihat maju, sang pendiri akhirnya merekrut guru-guru baru hingga puluhan guru. Masuklah seorang guru baru itu, sebut saja Pak Halid. Sebagai guru baru, ia pun mengumpulkan semua siswa dan berkenalan dengannya, guna untuk saling mengenal lebih dekat. Satu persatu di antara siswi mulai berkenalan. Tiba giliran Indah. Sang guru yang masih muda itu sedikit terkejut dengan kesan pertama melihat Indah yang berbeda dengan temannya. Pas banget dengan selera Pak Halid. Kulit sawo matang, senyum manis dengan lesung pipinya, dan tinggi lagi. Pas banget dengan selera Pak Halid yang memang sedang mencari cintanya. Hal itu menjadi hari yang sangat berkesan baginya, karena ternyata dalam diam Pak Halid sudah mulai tertarik pada Indah, siswinya. Tak lama kemudian, akhirnya Pak Halid benar-benar serius pada Indah, siswinya itu.
Namun tak satu pun teman gurunya yang tahu perasaannya itu. Sebab itulah kemudian Pak Halid mengajukan diri untuk ikut tinggal di asrama. Sementara para siswa tinggal bersama guru penjaga dan beberapa guru yang lain. Dengan alasan ia ingin mengabdikan diri untuk sekolah baru itu. Ia tak ingin hanya menjadi sekedar guru mata pelajaran semata, melainkan ia ingin masuk dalam deretan guru yang ingin berjuang penuh untuk memajukan sekolah yang baru-baru terbangun itu. Permintaan itu menjadi suatu kehormatan bagi sang pendiri sekolah yang memang sedang butuh guru yang ingin meluangkan waktu untuk siswa-siswi baru, baik di kegiatan formal maupun non-formal atau ekstrakurikuler yang dilakukan di kos atau di asrama. Maka dengan senang hati esok harinya Pak Halid pun ikut tinggal di asrama itu menjadi guru ekstrakurikuler. Tapi sampai saat itu Pak Halid tetap memendam semuanya pada rekan-rekan gurunya. Pak Halid lebih bersemangat menjalani hari-harinya di asrama itu, karena secara langsung ia bisa tiap hari melihat melihat Indah, siswi pujaannya itu. Semakin hari perasaan Pak Halid tumbuh tak disangka. Namun karena ia malu ditahu siswi yang lain, apalagi oleh rekan gurunya, ia tetap bertahan dalam diamnya. Waktu silih berganti. Saat di asrama, semua siswa-siswi sudah berangkat ke sekolah. Hanya Indah yang terlambat karena ia sempat sakit perut. Sambil bernyanyi dengan wajah polosnya, Indah tiba-tiba terdengar oleh Pak Halid dari ruangannya di asrama itu. Ternyata Indah masih di asrama. Mantap, ini kesempatan emas untuk mulai PDKT, ujar Pak Halid. Tak mau menyia-nyiakan momen itu, ia pun memanggil Indah yang sedang sendiri. Indah kaget, dikirain tak ada guru yang masih di asrama. Lalu sebagai seorang murid yang harus taat, ia mendatangi Pak Halid sembari berkata, "Maaf Pak, saya belum berangkat sekolah karena sakit perut," ujar Indah sedikit takut dimarahi. "Santai aja, Bapak nggak jahat kok. Lagian kamu sakit, ya nggak masalah," jawab Pak Halid. Lalu ia mulai bercanda pada Indah dengan memegang tangannya sembari berkata, "Bapak mau meramal kamu boleh?" tanyanya pada Indah. "Oh mantap, ternyata Bapak bisa meramal," canda Indah padanya. "Ya bisa, makanya saya panggil." "Silahkan Pak," seru Indah padanya. "Kamu akan menjadi sukses di usia mudamu," ramalnya. Lalu Indah kaget. "Kok bisa Pak?" bertanya dengan kaget. "Ya, kalau Bapak lihat urat tangan kamu ini, bisa, jelasnya serius." Indah pun percaya hingga tak pernah berpikir yang lain-lain. "Semoga aja Pak, amin." Lalu Pak Halid melanjutkan ramalannya dengan sedikit membelai tangan Indah dan menyuruh Indah untuk membelakanginya. Ternyata Pak Halid melanjutkan belaiannya ke leher Indah bagian belakang. Tak disangka Indah pun diam seperti dihipnotis hingga Indah sedikit mendesak, "Geli Pak." Sebentar, belum selesai ramalannya, lanjut Pak Halid. Maka lama-kelamaan Indah pun berubah ekspresi. Ia terlihat geli yang akhirnya membuat keduanya saling memberi mesra. Namun tak lama tiba-tiba suara pintu terbuka dan keduanya tak menyadari itu hingga seorang masuk. Dan apa yang terjadi setelah itu? Apakah orang yang baru saja masuk
Murid atau guru kah? Dan apakah mereka diketahui atau tertangkap basah? Silahkan teman-teman tonton di episode yang kedua. Salam Gerbang Kehidupan 92. Terima kasih telah tonton video ini. Kisah-kisah yang ada di video ini murni kisah nyata kehidupan. Karena itulah pesan kami, ambil positifnya, buang jauh-jauh negatif.